Let's go. Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini bersama dengan Bang Petrus Tampu Bolon, aktivis petani. Loh. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sangat sehat. Aman PPKM? Little aman. Kalimantan dapat PPKM nggak sih? Wah, sebelum negara memperpanjang, Kalimantan sudah memperpanjang. Sepertinya. Tapi nggak level 4. Udah turun kayaknya. Kemarin kita level 4, sekarang level 3. Oke, wow, ini menarik. Bang, ini kan PPKM nih udah hampir 1 bulan. Walaupun Jawa dan Bali lah ya, cuman Kalimantan juga dapat juga. Menurut Abang ini, kira-kira PPKM efektif nggak sih menurunkan angka COVID? Ya tergantung kita melihat dari sudut pandang mana dulu nih. Oke. Kan ada 2 sudut pandang nih, sudut pandang masyarakat dan pemerintah. Oke. Nah, kalau pemerintah kan selalu dikatakan untuk penanganan COVID, mengurangi dan segala macam. Tapi kan dari sudut pandang masyarakat juga sepertinya biasa-biasa saja sih, tapi tetap dengan kehidupan normal. Oke. Tidak ada ininya juga, tidak ada pengaruhnya juga. Soalnya ada penyekatan pun tetap bisa juga lewat melalui jalur sampingnya kan? Iya. Gitu. Lu Jadi nonton video? nggak terlalu pusing-pusing banget Mas ya. Lu nonton Nggak video terlalu nggak pusing. sih? Di sini juga nonton, di sini juga di sini juga demikian. Jadi tidak ya saya mau ngomong apa ya? Mau ngomong hal sebenarnya tidak ada bedanya, itu aja sih, Co. Iya ya. Nggak ada bedanya aja, sama aja antara PPKM dan tidak PPKM. Yang membedakan cuma katanya aja darurat dan tidak darurat. Oke, ini menarik. Lu nonton video nggak sih yang kata jalan umum disekat terus muternya liat pom bensin? Gue rasa lu nonton deh. Ya, gue nonton lah sambil gue ketawa sih. Gue ketawa juga sih. Hanya saja gini juga kita kan nggak mungkin juga setiap saat menertawakan kelucuan-kelucuan yang telah diberikan kepada kita. Sebenarnya ini bentuk dari ini juga, imun kita semakin bertambah kan, gitu loh. Jadi kalau gue sih melihat saat ini posisi gue saat ini adalah gue menikmatin kelucuan itu gitu loh, sehingga imun gue bertambah lah gitu. Jadi nggak terlalu gue pusingin karena pada dasarnya semua sama saja, mau PPKM kah, mau lockdown kah, mau apa sama saja. Toh juga kita cari makan sendiri toh. Iya ya, pemerintah nggak campur tangan. Iya, nggak campur tangan, nggak ada bantuan juga. Kita nggak perlu berharap. Makanya gini, ibarat kita nonton OPJ lah, kita yang bayar TV ya kan, kita bayar listrik, dibuat tertawa, bahagia kita, itu aja. Jadi kayak nonton sinetron aja, nggak usah dipusing-pusingin. Dan apa nih? Dan anehnya ya, lu tau nggak mural yang Tuhan aku lapar? Kan maksudnya kan dia mintanya sama Tuhan ya. Kok pemerintah sirik sih? Kan kocak ya. Gini. Kalau gue sih lihat tafsiran gue ya, melihat hal itu ya, mengenai mural itu ya. Kan begini kan, Tuhan itu kan nggak mungkin dia langsung kasih gini ya kan. Iya, harus ada melalui perpanjangan tangan gitu. Nah, maksudnya pemerintah itu kita masih ada gitu loh. Gitu. Setidaknya kita memberikan makan imun lah, bukan makan nasi gitu. Betul. Jadi nggak, kalau gue sih ya dibawa santai aja tuh. Iya ya. Apa tuh? Itu pun ditangkap. Gue ditangkap ya? Serius ditangkap? Gue nggak dapat informasinya. Ditangkap tahu itu. Yang buat mural ditangkap.
Coba cek. Gue pengen cek juga. Betul nggak sih yang buat mural ditangkap? Gue Ada gue beritanya malah nih, senang kalau ditangkap kan dikasih makan. polisi ungkap motif pelaku bikin kaos bergambar mural Jokowi 404 not found. Ditangkap ini, Pak. Nah, itu yang mural, itu yang bukan mural yang makan dong. Tuhan beri kami makan. Ini yang Jokowi 404 not found. Oh, yang tidak Jokowi yang tidak ditemukan. Presiden Jokowi. Iya. Soalnya presiden itu Pak Jokowi kan lambang negara katanya. Dia harus diucapkan lambang negara nih. Lambang negara emang presiden ya? Setahu gue cuman ini sih, cuman apa? Garuda Pancasila sama bendera doang lambang negara. Presiden itu bukan lambang negara setahu gue. Ya kan kita ikutin aja alurnya mereka, Cok. Kita kan ngomong begini, ngomong benar kan tetap salah. Betul. Tapi kita ikutin alurnya. Iya kan? Betul. Lu ngadapin orang-orang yang seperti itu ya ikutin aja. Tapi bang kita pusing, stres ya kan, nggak lihat begitu-gituan kan. Iya. Kalau gue secara pribadi gue nggak ambil pusing lagi untuk saat-saat ini karena gini loh. Satu sisi lu harus memikirkan kehidupan lu ya. Bicara makan, bicara kebutuhan kuliah dan segala macam lah untuk anak-anak kuliah, pendidikan dan segala paket dan segala macam, belum bicara makannya dan lain-lain. Lu mikir itu aja kita sudah pusing, ditambah lagi mikirin hal-hal demikian. Dan menurut gua bukan apatis gitu, hanya saja ya sudahlah suka hati mereka lah gitu loh. Iya. Monggo gitu. Sampai di mana sih nanti gitu loh. Nah, kalau nanti udah masyarakat sudah pada marah semua ya monggo, silahkan. Apa yang mau dilakukan kan kehendak rakyat tuh. Benar. Kalau gue secara pribadi. Jadi kalau ada teman-teman nanya mengenai pendapat gue, kalaupun orang bilang kok abang ini sering buat status dan segala macam, gue bilang bukan karena itu, hanya saja memang gue ingin upload aja, kan media gue gitu loh. Betul. Gitu kan nggak ada nyinggung siapa juga, nggak ada teks siapa juga, jangan cuma buat kata-kata aja. Jadi untuk masalah COVID ini sebenarnya udah hampir mau 2 tahun ya kita ya. Jadi bagi gue ya dibiasakan aja lah. Kalau gue secara pribadi. Tapi gini sih, gue mikirnya, lu tau lah ada aktivis yang masuk ke jadi staf khusus Mensesnek gitu kan, sebut saja Bang Maldini lah ya, gitu. Jadi kayak ngebela pemerintah. Ini Maldini ini pemain AC Milan. Iya. Oh, AC Milan. Yang ini kita bilang Maldini yang pemain AC Milan ya. Pemain AC Milan. Yang pensiun tiba-tiba jadi stafnya Mensesnek ya? Iya, Mensesnek. Oh. Jadi Mensesnek yang lain ini ya, bukan Indonesia ya? Bukan Indonesia ya. Oh. Italia ya. Oke, lanjut. Itu apa tuh? Iya, jadi kayak tindakan sewenang-wenangan ngebuat mural kan aneh aja loh. Kok sewenang-wenang gitu loh. Buat gue kayak sewenang-wenang itu kalau korupsi bansos itu bagus sewenang-wenang kan. Terus hukumannya cuma 11 tahun gitu kan. Jaringan gue oke nggak sih? Oke. Kok jadi double begini foto gue? Gue mau ngunjukin foto malu, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, lu backgroundnya sih. Gue DM deh malu deh. Oke, apa tuh? Gue DM deh. Ada yang lucu. Ini masalah hari kemerdekaan nih. Bentar ya, cuy ya. Jaringan gue agak lelet di sini, cuy. Mana sih? Satu ya. Gue DM ya. Soalnya gue Instagram apa Instagram? Lihat tuh. Bisa lu tampilin nggak sih? Wait. Gitu. Instagram ya? Udah masuk nggak sih? Belum masuk. Tuh, Instagram. Jaringan gue ini lelet. Oh, udah tuh. Oke. Coba lu cek deh. Oke, wait. Ini gue tampilin lah ya. Gue share screen lah ya.
Waduh. Apa itu? Ya kan gue cuma kirim aja ke lu. Kita share Belum screen gue lah ya. post. Biar penonton pada lihat Boleh, nih. boleh. Gue ngikut aja. Pakai baju adat, tapi wilayah adat dibiarkan di bawah. Waduh. Ini kita respon foto ini ya, coy ya. Maksud gue supaya jangan dianggap kita ini seolah-olah kita ini tidak mencintai bangsa dan negara ini gitu loh. Betul. Menurut lu secara pribadi foto ini mengandung arti apa, So? Itu sih lebih kayak otokritik terhadap presiden sendiri sih. Bahwa ini sebagai pengingat, reminder bahwa jangan pakai baju adat mulu dong. Perhatiin undang-undang masyarakat adat misalnya. Atau misalnya gitu ya. Lingkungan yang dibabat kayak gitu kan. Kayak gitu. Kalau menurut gua. Makanya kan sahkan undang-undang masyarakat adat kan ini menjadi penting. Kalau gua gitu. Iya gue sih pas gue lihat ini, gue satu sisi hampir ketawa, Cok. Kenapa? Niat banget editnya gitu loh. Aduh. Tapi iya kan? Iya sih. Inilah makna kemerdekaan kita, Cok. Oke, ini makna kemerdekaan kita ya. Dan hadiah PPKM. Waduh, tapi bukan hanya PPKM yang rencana mau diperpanjang, jabatan presiden juga mau diperpanjang nih kayaknya nih. Suka-suka hati mereka lah, negara ini punya mereka. Jadi 3 periode. Kalau Gus Dur bilang ya udah gitu aja kok repot saya. Iya. Bukan hanya PPKM diperpanjang, jabatan presiden pengen diperpanjang 3 periode. Bangsat. Iya, kan alasannya kan darurat, So. Iya. Tapi pilkada kemarin kagak ada yang kayak gitu-gitu. Pilkada kemarin tetap jalan. Tapi banyak orang bilang gini loh, So. Kalau memang alasannya darurat, bisa juga dong kita ganti presiden langsung alasan darurat, gitu loh. Iya. Waduh, itu ini orang bilang ya. Itu ini orang yang bilang. Gua nggak bilang. Gua nggak bilang. Lu menyampaikan apa yang masyarakat bilang kan? Iya. Tapi orang bilang begitu, gitu loh. Tapi kan ya kebebasan juga tergantung. Kalau gue sih ya selesaikan lah dengan secara baik dan seksama, gitu loh. Betul. Walaupun mau 3 periode, ya kalau bisa jangan gitu loh. Kan bisa dikasih ke anak apa keponakan kan? Iya kan? Kan bisa dikasih ke anak atau keponakan, gitu loh. Itu dia juga. Hah? Kaisang mau maju. Iya, silahkan, aku juga mau maju. Oke, ini seru nih. Bang, ini kemarin kita 76 tahun nih merdeka. Selalu udah 76 ya? Iya, 76. Udah kayak jarum 76 kan? ada iklannya loh itu, jarum 76 itu. Lu sebelum ke sana lu ada nggak lihat iklan jarum 76? Jarum 76? Yang dukun itu. Nggak ada tuh gue iklannya, cuman gue tahu itunya. Korupsi, hilang. Yang itu. Itu hadiahnya juga tuh, Co. Bansos dan kawan-kawan kan. 11 tahun, Pak. 76 katanya kan? Iya. Terprediksi memang korupsinya hilang. Iya. Hukumannya yang hilang, Pak. Korupsinya masih ada. Kan gue bilang, ini kan punya mereka. Emang gue silahkan. Iya sih, aduh. Kalau gue ya secara pribadi ya, nonsens lah kalau bicara tentang politik dan lain segala macam. Apa yang dikatakan hanya lip service saja itu semua. Kalau gue secara pribadi, makanya bukan kita acu gitu loh, bukan. Kita hanya lebih kepada ya udahlah sampai di mana sih mereka bermain gitu loh. Oke. Ya kan, silahkan lah gitu. Nanti kan
gini loh, kalau otomatis kan semua masyarakat nanti marah, rakyat marah dan segala macam sudah udah jadi ujung tanduk ya 98 ya akan tahun 1945 mungkin segala macam itu pasti terjadi gitu loh. Itu aja tinggal nunggu bom waktunya aja. Kalau gua ya hanya saja mudah-mudahan jangan pernah terjadi hal-hal demikian gitu loh, Cok. Mudah-mudahan agar bangsa ini tetap maju, tetap berkembang. Karena kan otomatis yang dikatakan kan ke depannya kita yang mimpin. Itu. Tapi Kita yang mimpin. Anak-anaknya yang mimpin. anak-anak. Tapi gini sih menurut gue. Kayaknya sesuatu yang besar itu harus terjadi sih. Maksudnya bukan gue menginginkan seperti 98. Taliban maksudnya. Hah? Taliban maksudnya. Kagak anjing. Berat lu isunya. Enggak, maksud gue ya itu bagian dari proses pendewasaan. Nah, kalaupun memang harus chaos kayak 98 ya udah itu bagian dari. Jadi 76 tidak dewasa ya? 76 ya. Yang dewasa tuh 69 lah. Gimana sih lu? Ampun. 76 mah. Salah. Gue ikut dulu ya. Gue ikut dulu deh. Ikut pembahasan lu aja deh. Ini bahaya nih semakin mendalam. Gue sakit kepala nanti orang-orang bilang gue nanti tidak peduli, tidak menghargai, tidak segala macam. Terus gimana? Nah, ini 76 tahun lu lihat secara merdeka dari kita bahas satu-satu misalnya dari pendidikan misalnya yang ya kita sama-sama tahu lah bahwa masih banyak gap yang besar akhirnya kayak gitu. Lu ngelihatnya apakah kita dalam 76 ini pendidikan meratakah atau gimana menurut lu? Bukan ini bagi gue ya, bagi gue yang sarjana pendidikan, gue berhak untuk ngomong ini karena gue sarjana pendidikan. Karena bidang gue juga. Bagi gue pendidikan sampai saat ini pun menurut gue bukan soal merata tidak meratanya, tapi bentuknya itu seperti apa gitu. Oke. Lu deh gini loh. Ini deh kita bilang deh. Mengapa orang-orang yang sekolah di sekolah swasta, baik itu international school, baik itu segala macam, itu lebih dominan dan lebih memiliki jalur privilege terhadap sesuatu. Iya kan? Iya. Dan mereka memiliki posisi, memiliki nilai yang lebih daripada anak-anak yang ada di sekolah negeri. Betul. Ini dari sini aja sudah itu kita. Oke, betul. Jadi menurut gua bentuk kita aja udah dari sama swasta pun udah kalah gitu loh. Makanya banyak orang sekolah swasta itu sekolah termahal dan segala macam di Jakarta apalagi. Betul. Bahkan anak-anak orang kaya pun disekolahkan ke sana. Betul. Bukan ke negeri. Nah, ini kan membuktikan bahwa ada bisnis gurita di sini kan gitu. Iya kan. Dimana kayak sekolah-sekolah negeri itu ya biasa-biasa aja, ya gitu-gitu aja, kurikulum gitu-gitu aja, ya kan? Betul. Kan sekolah-sekolah internasional kan beda kurikulumnya. Beda, betul. Beda. Nah kita sapu ratakan dan segala macam. Makanya gue bilang dari segi bentuk aja yang kita tanyakan, bentuk pendidikan kita ini mau seperti apa? Oke. Kalau soal kita masukkan kepada merata itu orang bilang kan udah ada sekolah di sana di di pelosok-pelosok. Yes, saya setuju sekolah-sekolah ada di pelosok-pelosok. Pertanyaan saya adalah kualitas terhadap sekolah itu berapa sih grade-nya? Betul. Ini fasilitas yang dimiliki itu berapa sih grade-nya gitu. Jadi jangan kita katakan lagi bahwa merdeka belajar dan segala macam, nggak ada, belum bisa terjadi kita merdeka belajar. Betul. Walaupun konsep itu konsep dari Brazil yang dipakai oleh Nadiem Makarim. Tapi makanya aku bilang secara gimana? Tapi kan gini bro. Tapi apa nih? Sorry gue potong.
Tapi kan Menteri Pendidikan kita yang sekarang kan berasal dari pendidikan yang mungkin punya dan mengenyam pendidikan kurikulum internasional misalnya. Kenapa itu nggak coba dikombin dengan pendidikan kurikulum? Harusnya. Harusnya kan Menteri Pendidikan kita yang sekarang, yang katanya melek teknologi, ternyata menurut gue masih belum bisa gitu. Pertanyaannya satu, Pertanyaannya satu. Lebih banyak sekolah negeri atau sekolah internasional? Oke. Itu lebih banyak sekolah negeri. Konsep sekolah internasional, lu mau masukkan sekolah negeri, itu ya nggak bisa. Oke. Makanya gue bilang, bentuknya ini harus diubah, kalau nggak diganti. Gitu loh. Anak zaman sekarang itu nggak perlu diajarin berhitung, Pembelajaran IT itu nggak penting lagi di sekolah. Oke. Di rumah udah bisa. Makanya nggak ada lagi guru-guru IT. Yang ada programmer dan lain-lain. Betul. Anak-anak lu ajarin mereka gunakan handphone. Mouse, ini perangkat lunak, ini perangkat ini. Diajarin lagi kayak itu. Kalau kita dulu itu dipelajari, sekarang penting nggak kita pelajari hal demikian? Semua ada di internet. Gitu loh. Oke. Jadi maksud gue begini loh maksud gue. Bentuk kita ini mau seperti apa gitu loh. Jangan sampai sekolah-sekolah itu kan ada pembelajaran itu ada 3 tempat tuh. Ada rumah, ada sekolah, ada lingkungan dan masyarakat. Jangan sampai lingkungan yang buat dia cerdas bukan sekolah, ya udah kita bubarkan aja sekolah. Oh, I see. Kan gitu. Nah, masalah kalau kita bilang bubarkan sekolah, guru-guru mau gimana gitu loh. Nanti gue dihajar para guru lah, bapak gue guru juga, kakak gue guru. Maksud gue adalah bentuknya nih. Gue sangat mendukung, gue juga sempat jadi guru kok. Betul, gitu. betul. Hanya saja kan bentuk dan kualitas pendidikan kita seperti apa yang pengen kita berikan kepada anak-anak generasi saat ini. Gitu. Padahal dikatakan pendidikan lah yang bisa mengubah, pendidikan lah yang bisa mencerdaskan. Iya, betul. Permasalahannya kan kalau kualitasnya seperti demikian, gurunya juga kadang di pelosok nggak ada, gimana? Apa mau kita harapkan? Oke. Makanya gue secara kemerdekaan secara pendidikan belum sampai. Mungkin kita pun masih jalan di tempat. Mungkin masih mimpi kali ya. Masih Jangan bilang jalan di tempat lah. Mungkin. Tapi mungkin menariknya bro, kita punya tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, seperti Romo Mangunwijaya, seperti itu. Seperti Tilaar, seperti itu. Tapi nampaknya itu nggak punya pengaruh apapun ya dalam kemudian mempengaruhi cara pikir Menteri Pendidikan misalnya, ataupun yang lainnya. Gini loh, Lu harus melihat segala sesuatu itu secara mendalam. Kalau gue ya, contoh gue bilang, jabatan menteri itu jabatan politik. Oke, jabatan politik. Jabatan politik. Presiden itu jabatan politik. Gubernur yang otomatis adalah segala sesuatu putus-putus nggak suara gue? Iya, putus-putus. Oke, gubernur jabatan politik. Yang pemegang itu apa? Iya, ya. Otomatis kan pemegang ya semua jabatan politik, otomatis kebijakannya semuanya politik. Nah, kebijakan politik sifatnya seperti apa? Majemuk kah atau subjektif gitu loh. Oke. Nah, pada saat ini kita harus melihat yang dilihat dalam dunia pendidikan kita saat ini, baik itu Ki Hajar Dewantara, yang kita bilang para faktor itu sifatnya majemuk mereka tuh. Ya kan, dibuat sekolah rakyat itu tujuannya apa? Tujuannya perlawanan, ketidakadilan, karena ada sekolah-sekolah dari Belanda dan segala macam, dan di mana apa namanya yang sekolah di sana orang-orang luar dan orang-orang yang kita pilih cendana ya, atau segala macam keluar apa itu yang orang dulu ya orang priai ya kita segala macam, lupa gue bahasa zaman. Kalau salah gue koreksi gue. Kan orang-orang yang keturunan darahnya merah itu, darah biru itu loh yang bisa sekolah di sana, betul nggak sih?
Betul, betul. Nah, makanya lahirlah sekolah rakyat dalam bentuk perlawanan. Nah, saat ini kita ini mau gimana? Apa yang akan yang sekolah-sekolah saat ini mau kita lawan gitu loh. Yang kita lawan kebodohan mental yang kata Pak Jokowi itu revolusi mental. Revolusi mental kan otomatis dimulai dari education. Betul. Semua dipikir, semua itu di otak, di pikiran ini, ya kan? Nah, permasalahannya adalah kalau kualitas yang kita kasih, referensi yang kita kasih berjarak jauh dengan teknologi dan segala macam zaman sekarang, gimana kita mau revolusi mental? Oke. Wow. Makanya ada revolusi akhlak. Ini menarik. Nah, gitu. Gua terlalu banyak ngomong ya. Ini seru. Kira-kira berapa tahun lagi nih kita bisa kemudian mewujudkan harapan besar, mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau gue sih bilang gini, berikan semua sekolah itu kebebasan untuk menentukan kurikulumnya sendiri. Oke. Berikan kebebasan. Oke lah, negara selalu katakan penting untuk membuat standar pendidikan. Yes, tapi tidak semua tempat itu bisa sama standar pendidikan dan cara untuk belajarnya. Oke, I see. Jakarta dengan IT dan segala macam, 4.0, komputerisasi dan segala macam itu oke bisa. Pelosok-pelosok desa gimana? Betul. Jangankan kita bilang 4.0, 1.0 aja mereka bingung apa itu. Iya, betul. Nah, ini yang menurut gue PR-nya besar. Ya kan ini tugas berat. Kita tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri saat ini tidak ada dampaknya. Walaupun sejauh ini demikian. Ya kita tunggu aja. Maksud gue gini, ini kan proses. Jika sesuatu bertahap proses, kita tidak bisa langsung ambil kesimpulan. Hanya pradugaan. Nah, pada saat sudah selesai, baru kita bisa kasih pendapat. Kan demikian. Jadi tidak menghujat kita jadi. Iya sih. Bukan menghujat, bro. Kayaknya jalan di tempat kita. Dari Muhadir Effendi, dari Nadiem Makarim nih, gini-gini aja pendidikan kita. Jangan kan dari Anies Baswedan juga. Iya. Jangan begitu dong, karena gubernur ente. Gubernur gue dicela-cela sama orang, parah. Ampun. Beliau orang cerdas. Nah, kalau itu pandangan gue mengenai tentang pendidikan yang tadi. Baik dari kalau gue ngambil sejauh ini untuk pendapat gue untuk mengubah ke arah depan sana, ya kita harus mengubah kurikulum kita. Oke. Mengubah kurikulum. Kalau gue. Menarik, ini seru. Oke. Itu tadi bicara soal pendidikan. Lu kan guru, paham. Takutnya mereka nggak paham pula apa kurikulum kan. Nah, bahaya pula gitu nih. Iya. Yang untuk guru-guru paham lah apa itu RPP, apa itu silabus, apa itu kurikulum, paham mereka. Iya. Ini bicara soal pendidikan pelik sih. Gua kan ya pengalaman juga di guru. Cuman ya itu. Kadang-kadang sekolah ketika ada guru yang mengkritik pemerintah. Kan gue bilang politik toh. Iya. Nggak tahu ya gue ya. Kayak langsung penghakimannya guru ketika mengkritik pemerintah tidak layak menjadi guru. Waduh. Ya kan lu digaji oleh presiden katanya, bukan negara. Bukan atas kerja lu. Iya. 01. Ampun. 01. Salam lagi. Satu jari. Jokowi Maruf Amin. Saya pendukungnya loh kemarin. Iya, gue juga. Saya ikut deklarasi gue ikut deklarasi di GBK kok. Gue teriak-teriak juga. Gue juga. Tapi gue menyesal. Terus lanjut. Terus gue tidak ada penyesalan Iya. dalam hidup ini. Betul. Makanya gue bilang slow, jalanin aja. Ini menarik. Bang, tadi soal pendidikan. Sekarang gue pengen masuk dalam ranah yang
ini kayaknya anak muda banget nih, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi pada saat ini. Penurunankah? Atau bisa dibilang ini suatu kemajuan? Karena semakin bebas orang berekspresi, semakin gak kontrol. Makanya pemerintah berusaha untuk memberikan kontrol. Seperti itu. Gini loh, jikalau demikian, lu pernah nonton Gus Dur nggak sih di Kick Andy yang mengatakan dia apa itu Kementerian Teknologi apa informasi dan Kementerian segala Sosial. macam kan? Kementerian Sosial dibubarkan, penerangan ya juga dibubarkan dan segala macam. Ya, segala macam. Gus Dur bilang, apa ini kan masyarakat bisa ngatur dirinya sendiri gitu. Oke. Gini, maksud gue begini, tanpa adanya sebuah aturan dari pemerintah, negara masyarakat sudah punya norma-norma sosial. Oke. Betul nggak sih? Betul. Udah ada norma-norma sosial yang dimana itu menjadi hukum. Oke. Yang dijadikan jadi punishment sosial. Sebelum negara ini ada, memang desa-desa itu tidak punya dasar-dasar hukum, norma-norma adat dan segala macam. Ada. Terus ada nggak apa namanya yang harus dikontrol dan segala macam? Itu norma-norma yang sudah ada. Itu aja diadopsi. Karena gini loh, ketika kita menciptakan yang disebut dengan tahun 98 itu kita segala macam demokrasi terpimpin yang dikatakannya. Otomatis kan kita dengan budaya yang ada, dengan kultur yang ada, kita berdemokrasi, mengkritis itu wajar, berbeda pendapat itu wajar. Oke. Iya kan? Hanya saat ini orang mengatakan pemikiran orang zaman sekarang bahwa ketika kita berbeda pendapat itu namanya kita mencemooh, kita membuli, menurunkan harga diri, anti pemerintah. Ya makanya itu yang merusak pemikiran dan arti dalam sebuah demokrasi itu dan itu diciptakan. Oke. Segala sesuatu ini kan diciptakan tuh. Betul. Setuju. Dan ingat memang segala sesuatu diciptakan bisa dihilangkan. Bangsat, bahaya banget tidak bersifat kekal ya. Bahaya banget nih orang. Kan tidak bersifat kekal. Wow. Kan tidak bersifat kekal. Iya. Makanya dikatakan begini. Neraka tidak ada. Jika surga dan neraka itu diciptakan, otomatis kan bisa dihilangkan. Iya, tapi bahaya loh lu ngomong kayak gini. Jaringan gue putus-putus, sorry. Nggak apa-apa. Jadi kita aja belum merdeka nih secara internet nih. Iya. Ya gimana lah kominfonya tidak. Kominfonya gimana? Kan piring, plate. Jangan gitu nggak boleh. Nggak boleh. Ampun. Terus gimana tadi? Gimana? Sampai di mana tadi? Sampai di surga dan neraka, ada dan tiada. Kan begini, jikalau memang konsep ini lah, aku kan menganut konsep yang disebut dengan sesuatu yang diciptakan itu otomatis bisa dihilangkan. Nah, saat ini kan yang berbeda pendapat kan berdasarkan dari pemikiran yang diciptakan oleh segelintir orang, kan gitu. Nah, itu kan bisa kita hilangkan ataupun bisa kita ubah. Tapi namun saat ini kan itu yang mengalir di tengah-tengah masyarakat saat ini, yang terciptalah terpecahnya itu masyarakat yang cebong dan kampret. Kalau gue kan nggak cebong dan kampret, gue kalong. Oke. Wow, ini menarik. Bang, kita udah panjang lebar ngobrol, tapi gini Bang, ini akan menjadi track record lu. Kalau seandainya lu di pemerintahan nih,
Lu begitu juga nggak? Gua sanksi soalnya. Tuh, kita dalam bangsa ini disuruh ngapain sih, So? Anak muda? Disuruh berinovasi. Sebelum berinovasi. Apa Kan kita tuh? disuruh meneruskan perjuangan kan? Iya. Ya gue meneruskan perjuangan mereka, So. Iya kan? Iya kan? Ingat loh, So. Yang dikatakan begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarahnya, para sejarahnya. Ya mereka membuat sejarah, So. Ya otomatis harus kita ingat dan harus kita lanjutkan gitu loh. Bangsa. Nggak gitu, Cok. Ya kan kalau gue bilang nanti nggak demikian, dia bilang gue nanti ini, tidak ini, so-soan. Lebih gue bilang iya aja. Soal nanti prakteknya kan urusan belakang. Iya ya. Yang tahu kan gue. Anjay. Karena kita gini loh, di tengah-tengah masyarakat ini kita tidak boleh berkata jujur, So. Apalagi di media sosial. Iya. Itu. Karena kejujuran itu tidak berlaku di media sosial. Yang mereka mau adalah apa yang pengen mereka dengar. Contoh Iya. lagi kita bilang, lu bisa cek di internet, di media sosial. Oh ini begini ya katanya. Contoh ya, gue punya apa namanya, punya konten YouTube kemarin itu bicara tentang ini, orang komen. Gue bilang GMKI dan Papua yang teriak Papua Merdeka itu komen segala macam kan. Semakin kita jawab, mereka semakin ini mencari. Yang penting jawaban itu sesuai kebutuhan dia kan. Oke. Nah, yang gue pelajari sekarang ya udah gue bilang iya, gue bilang iya, ya betul apa yang gue katakan itu. Setuju gue, sangat betul. Terserah lu dah gitu loh. Karena pusing kita menjawab sesuatu pertanyaan yang menurut gue kita kasih pun jawaban yang benar kepada dia nggak akan terima. Karena manusia zaman sekarang pengen mendapatkan jawaban apa yang dia butuhkan. Betul. Bukan pengen dia menjawab, bukan pengen jawaban yang sebenarnya. Betul. Gitu loh. Pengen jawaban yang sejujurnya gitu loh. Jadi kayak pacaran lah, tuh. Pacaran gimana nih pacaran? Sama kan pengen pasangan itu kan juga pengen mendapatkan sesuatu yang jawaban yang dibutuhkan perasaannya kan. Betul nggak sih? Betul. Iya kan? Sama gitu. Jadi kalau lu tanya sama gue tadi begitu ya gue jawab demikian gitu. Oke, ini lu menyinggung soal pacaran. Kebebasan berpacaran, ciuman boleh nggak sih menurut lu? Gini, gue memegang prinsip dalam hidup ya, bahwa gaji adalah privasi, relationship juga privasi, terus apa namanya database dan segala macam itu privasi. Jadi menurut gue sesuatu yang ciuman dan segala macam ya itu terserah mereka lah, itu privasi mereka. Yang salah jika itu dipublikasi. Karena kan kita masih norma-norma ketimuran. Betul. Dan menurut gue ya itu kan bagi gue gini, So. Iya, gue ngapain kalau mereka ciuman pun, ada orang pacaran ciuman pun, ya monggo gitu, terserah kalian, mulut kalian. Nggak lurusin ya? Kalian dosa. Apa itu? Ya, kecuali lu cium gue, laki pula lu gue tampar gitu loh. Kan gitu. Ke kampus yang pro LGBT. Kampus lu ya? Aduh. Ampun. Jadi gue nggak terlalu. Terus ada lagi? Woi, gue nih kayak ini ya, kayak itu ya, kayak politisi banget ya. Udah memang banget ya. Ngikutin jejak ini dah lu, Fahri Hamzah dah lu, bangsa. Ya, dia itu salah satu panutan gue lah. Glora kan. Yoi. Tapi gue berpikir gini sih, semenjak Bang Fahri Hamzah kemudian tidak lagi di DPR, kritik DPR tuh kayak kepada pusat jadi kurang ya. Jadi kayak nggak ada ininya ya, nggak ada tajinya gitu. Ya, secara masyarakat sih kita bilang itu. Tapi kan secara mereka tetap juga bertaji kok. Buktinya berani membuat 3 periode. Iya, itu kan bertaji.
Beda, cu. Ya, Iya, 3 kan gue periode. bilang kan secara masyarakat kita kan berpandangan demikian. Gini loh, kita harus menghargai setiap pandangan-pandangan yang ada loh. Iya, ngerti gue. Gitu loh. Paham gue, Jadi paham. gue tidak terlalu, jadi gue orang yang sangat-sangat menghargai perbedaan pendapat. Ketika ada orang berpendapat ya monggo gitu. Walaupun memang gue salah ya gue terima, ya kan. Kalau kita benar ya lu terima juga gitu kan. Gitu. Betul. Wow. Ada inilah makanya gue bilang kita kurang ini aja, kurang ngopi banyak gitu loh. Kurang piknik ya? Piknik sih udah mereka, tapi pikniknya nggak ngopi. Gitu. Iya. Ke Kopi Joni lah. Kopi Joni sedang viral oleh Abang Hotman. Memang Batak selalu buat viral tuh ya. Iya makanya. Soalnya kabinetnya juga Batak semua kan. Kabinetnya ya? Apa tuh? Apa tadi? Kabinet bangsat. Ampun. Terakhir nih pertanyaan gua. Apa ya? Ini kan Aku jawab. koordinat. Ini komando PPKM kan bukan dipegang presiden nih. Apa presiden kita tidak seberani itu menanggung resiko setiap keputusan? Pemilihan menteri menjadi pemimpin Satgas Covid atau Satgas PPKM ini kan kayak lu presiden kemana gitu. Menurut lu gimana tuh? Gue nggak bisa jawab karena gue bukan Presiden Jokowi. Anjas. Yang bisa jawab ini hanya Presiden Jokowi. Anjas. Gitu loh. Melalui perilaku dan perbuatannya. Betul. Nah, kalau udah ada perilaku dan perbuatannya demikian, ya monggo masyarakat, ya kan, menafsirkan. Nah, kalau gua tidak mau menafsirkan, Karena ya kan? Karena gua bukan dia, takut salah tafsir gua. Kita ada salah tafsir nanti kita, ya kan? Gitu, biarlah dia ini contoh lah ketika ketua kelas ya kan tidak mampu, otomatis kan wakil ketua kelas yang dibuat dia. Ketika ketua cabang nggak mampu, kabit-kabit lah yang terbantu kan gitu. Ini yang disebut dengan gotong royong. Betul. Ketika ketua cabang tidak mampu, terjadilah caretaker kan gitu. Kalau itu sekelas cabang bisa lah. Tapi kelas yang lain-lain ini kita bahaya. Makanya gue bilang tergantung yang di sana. Iya. Kan dia tahu dia mampu apa enggak kan urusan dia kan. Maka ditanya dulu dia mampu apa enggak. Kalau enggak mampu ya mundur. Kalau mampu jalankan. Sampai saat ini gue merasa bahwa kita harus apresiasi apa yang telah dilakukan oleh mereka. Anjas. Statement penutupnya agak-agak ini ya. Agak-agak berdamai dengan kebijakan pemerintah ya bangsa. Nah, emangnya dari tadi gue ada kontrak? Nggak ada. Nggak ada. Dari tadi gue nggak ada. Gue apresiasi apapun, apalagi tenaga medis dan lain-lain. Gue apresiasi Pak Terawan yang menciptakan suatu vaksin Nusantara yang sangat nasionalis sekali, ya kan? Tapi walaupun tidak dipakai oleh negara ini sendiri, yang dikatakan nasionalis. Karena kan gue bilang ada gurita di dalam setiap baik itu bisnis apapun gitu loh, apalagi kesehatan zaman sekarang. Jadi gue nggak mau terlalu banyak ya. Jadi ketika lu tanya demikian, ketika Menko mungkin kalau gue jawab lah supaya jangan ini kan nanti orang bilang lu nggak berani segala macam. Berani aja gue. Mungkin saja beliau memang mempercayakan itu semua kepada Menko-nya. Kan ada pembantu. Ya. Iya, bukan. Kalau contoh lo lu, kalau lu ada pembantu di rumah, masa lu masak nasi? Betul. Yang suruh orang, bukan kita nggak mampu kita udah ada pembantu. Nah, jalan-jalan gitu kan? Iya. Itu. Jadi dimanfaatkan supaya nggak makan gaji buta gitu maksudnya Betul. Gitu. Sepakat. Gitu maksudnya itu. Yesus aja percaya sama murid-muridnya ya kan? Iya kan disuruh murid-muridnya kan, gitu. Berlayar kalian berlayar ya kan. Iya.
Yang nggak boleh itu memang lepas tangan aja. Betul. Sepakat. Oke. Bang Petrus, thank you Bang. Ini wah seru banget bangsa. Berapa lama sih kita ini? 48 menit anjing. Iya. Yeah. Oke Bang, thank you ya. Gue bakal stop record dulu nih. Gila seru banget malam ini. Salam buat teman-teman yang ada di Cogan ini. Salah satu YouTuber yang luar biasa. Bangsa. Saya nggak tahu apakah adsense dia pernah ditransfer ke saya nggak pernah tahu. Saya pengen hitung berapa konten saya sama dia ini sekarang. Saya juga sering konten sama dia juga kok. Siap. Oke, gue record ya. Record. Matikan dulu lah. Oke teman-teman, thank you.